Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, baik yang berada di dalam masjid maupun yang berada di luar masjid, yang mendengarkan dan menyimak suara ini, mari kita bersama-sama, yang berbicara dan yang mendengarkan, untuk mengawali kegiatan hidup kita pada hari ini dengan terlebih dahulu membaca barang 1-2 ayat Al-Quran atau 1-2 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Karena kita diciptakan oleh Allah sebetulnya hanya untuk beribadah saja, tidak untuk yang lainnya. Maka berusahalah kita semuanya untuk menjadikan apa yang kita kerjakan setiap hari sebagai ibadah kepada Allah. Ibadah dalam pengertian luas, bukan ibadah dalam pengertian khusus. Karena ibadah ada 2 macam. Ada ibadah mahdhah, ya, ada ibadah yang khusus yaitu sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Ada ibadah yang ghairu mahdhah, yang tidak pakem, yang tidak ditentukan. Kalau sholat, puasa, zakat, haji kan sudah ditentukan aturannya. Ada perbuatan-perbuatan manusia yang lainnya bisa termasuk ke dalam kategori ibadah kalau dia melakukannya sadar bahwa dia berbuat atau melakukan perbuatannya setiap harinya itu untuk ibadah kepada Allah. Makanya ibadah dalam pengertian luas itu sangat luas. Kita tidur itu pun ibadah. Tidur itu loh Pak, ngantuk-ngantuk, ngaji ngantuk-ngantuk gini nih, itu ibadah. Ya, apalagi bangun. Bangun lebih banyak yang dia kerjakan. Mendengarkan, menyimak apa yang disampaikan. Jadi semua yang kita kerjakan itu sebenarnya ibadah, bisa menjadi ibadah kalau itu adalah sesuatu yang baik. Kalau yang kita kerjakan, yang kita perbuat adalah suatu perbuatan, pekerjaan, amalan yang baik. Baik menurut siapa? Baik menurut Allah, bukan menurut saya, bukan menurut sampean, bukan menurut orang. Baik menurut Allah, itu yang akan dinilai oleh Allah. Maka dari itu Allah berfirman dalam Al-Quran, sebagaimana ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin di muqaddimahnya. Beliau mencantumkan firman Allah sebagai berikut. Imam An-Nawawi, seorang ulama besar yang sampai wafatnya tidak menikah, karena beliau menganggap menikah itu bikin ribet, ngurusi bini bikin gak bisa ngaji tuh. Apalagi bininya manja, waktunya ngaji minta dikeloni misalnya gitu. Waktunya ngaji minta berangkat ke mall tuh belanja tuh, misalnya kayak begitu. Misalnya kalau dulu kan nggak ada mall. Nah, Imam Nawawi beranggapan nggak usah menikah, aku mau mendalami Al-Quran ini, mendalami hadis. Lalu beliau membuat karya-karya besar yang sampai hari ini dibaca oleh muslimin di seluruh dunia, di berbagai perguruan tinggi baik di Timur Tengah maupun di Indonesia ini. Kitab itu salah satunya adalah kitab Riyadhus Shalihin. Dalam kitab Riyadhus Shalihin di muqaddimahnya Imam Nawawi menulis sebagai berikut. Faqad qala Allah Ta'ala, maka sungguh telah berfirman Allah yang maha tinggi dalam Al-Quran, dalam surat Az-Zariyat yang terkenal dan sering dibacakan di masjid ini. Surat ini atau ayat ini berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu
uridu minhum mir rizqi wa ma uridu an yat'imun. Ini ayat ini terdapat dalam surat Adz-Dzariyat, surat yang nomor 51 ya. 51 ayat 56 dan 57. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ini adalah yang saya sampaikan adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah pedoman utama bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah mereka, dalam menjalankan agama mereka. Kalau orang Islam nggak tahu Al-Qur'an, pasti ibadahnya salah-salah. Kalau orang Islam nggak ngerti agama, orang Muslim nggak ngerti Al-Quran, mesti kelakuannya nggak karuan, nggak genah. Hanya mengaku Muslim, KTP-nya Islam, tapi Quran nggak tahu. Akhirnya kalau dia jadi presiden misalnya atau jadi menteri, kacau nanti pekerjaannya. Yang dia cari bukan ibadah sebagai presiden menjalankan tugasnya dalam rangka beribadah kepada Allah, sebagai menteri bertugas menjalankan tugasnya dalam rangka beribadah kepada Allah. Tidak seperti itu yang mereka jalankan. Jadi presiden kesempatan mau jadi presiden, ambil kekayaan sebanyak-banyaknya, kasih semua anggota keluarganya, jadikan keluarganya apa saja yang bisa mereka jadikan. Mau jadi menteri kah, menjadi wamen kah, menjadi komisaris lah, apalah. Itu yang akan dilakukan. Karena apa? Nggak paham agama. Itu orang-orang kebanyakan nggak paham agama. Nah, kita jangan seperti itu. Kita harus paham agama, kita didik anak-anak kita supaya paham agama Islam ini. Jadi ketika nanti anak-anak kita menjadi pejabat, dia tidak seperti pejabat yang seperti yang saya sebutkan tadi, hanya mengejar dunia, mencari popularitas, ya, pencitraan di mana-mana. Itu yang mereka lakukan. Padahal itu sebetulnya lahan yang paling baik untuk beribadah kepada Allah. Makanya saudara sekalian, nanti di akhirat nanti Pak, Bu, kita semua akan menghadap kepada Allah. Saudara percaya atau tidak percaya, kita akan menghadap kepada Allah dalam keadaan berbaris di tanah lapang yang luas. Yang inspektur upacaranya, kalau saya boleh mengatakan seperti itu, adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Yang pasukan komandan upacaranya itu masing-masing adalah para nabi-nabi Allah yang mempunyai umatnya. Ya, nanti Allah akan datang, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, wa jaa yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra ya laitani qaddamtu li hayati, dan seterusnya. Itu sebagaimana diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, ya, surat yang lainnya. Kita nanti akan berdiri di hadapan Allah, saudara. Lalu kita akan dipanggil satu persatu untuk dimintai pertanggungjawabannya selama hidupnya. Saat itu yang namanya MPR, DPR, senator, apalagi itu nggak ada gunanya, nggak ada. Mereka nggak ada dipanggil-panggil itu. Nggak ada ketua DPR yang terhormat atau presiden yang terhormat, nggak ada. Semua manusia sama di hadapan Allah. Yang bertitel maupun tidak bertitel, manusia pejabat atau rakyat, sama di hadapan Allah. Kelebihannya hanya ada pada ketakwaannya. Siapa yang takwa di antara mereka, itulah yang mulia di hadapan Allah. Walaupun miskin tapi dia takwa, dia lebih mulia di hadapan Allah daripada orang pejabat tinggi, kaya raya, duitnya banyak, pengikutnya banyak, pendukungnya banyak, tapi dia tidak takwa kepada Allah. Di hadapan Allah dia orang yang hina, dina, rendah, dan akan dimasukkan ke dalam jurang neraka. Na'udzubillah min syarri dzalik. Maka dari itu salah Allah berfirman seperti ini, wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku Allah menciptakan al jinna, bangsa jin, wal insa, dan bangsa manusia, illa kecuali liya'buduni, supaya mereka semua menyembah kepadaku, supaya mereka semua beribadah kepadaku, supaya mereka semuanya mengabdi kepadaku. Jadi kita hidup disuruh mengabdi kepada Allah, bukan kepada negeri. Bukan kepada negeri yang kami mengabdi, bukan, kepada Allah kami mengabdi. Itu keyakinan Islam, bukan nyanyian. Kalau yang saya sebutkan kan nyanyian. Kalau sama nyanyi aja ya nyanyi aja situ. Tapi nyanyi kan bukan ibadah dalam Islam. Ya, Islam itu tidak mengenal ibadah berupa nyanyian, tuh enggak. Yang ada ngaji, baca Quran. Ya, jadi aku tidak menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali supaya mereka semuanya, baik jin maupun manusia, menyembah kepadaku, beribadah kepadaku, yakni mentaati aku, menjalankan perintahku, meninggalkan laranganku. Itu yang harus mereka lakukan dalam hidupnya.
Lalu Allah menyambung pada ayat 57, ma uridu, aku tidak menghendaki, minhum, dari mereka, baik bangsa jin maupun bangsa manusia, aku tidak menginginkan dari mereka min rizkin, dari sesuatu pemberian apapun. Rizkin, min rizkin, ini dari kata rizkun asalnya, tapi karena di depannya ada huruf min, berubah bentuknya menjadi rizkin. Bukan, nggak bisa dibaca rizkun, nggak boleh dibaca rizkin, ya. Rizkun atau rizkin itu artinya rezeki kalau bahasa kita. Rezeki kalau dalam bahasa Arab itu rozako yarzuku, rizkon itu artinya memberi. Ya, rizkon, rizkun, rizkin itu artinya pemberian. Jadi kalau kita mendapat rezeki itu pemberian dari Allah secara tidak langsung. Sampeyan yang cari duit ke pasar, ya, jualan ikan, jualan sayur, jualan beras, sembako dan sebagainya, sampean pergi menggerakkan badan, memang itu diperintah oleh Allah untuk ikhtiar. Untuk cari uang itu harus pakai ikhtiar, jangan diam. Yo, filsafat orang Jawa aja mengatakan yen obah ento upah. Kalau mau bergerak dapat bayaran, nggak mau bekerja, nggak mau bergerak ya nggak dapat bayaran. Ya. Jadi kalau kita kepengen dapat rezeki, kita harus berusaha mencari rezeki semampu kita, ya semampu kita. Yang berdagang dengan berdagangnya, yang mencari ikan dengan mencari ikannya, yang bertani dengan bertaninya, dan seterusnya. Nah, apa yang kita peroleh dari perikanan, pertanian, perkebunan, ya, perdagangan, apalagi sudah pekerjaan kita masing-masing, itu kita akan dapat suatu pemberian berupa gaji, berupa bonus, berupa insentif dan sebagainya. Itu rezeki dari Allah. Kalau Allah tidak menetapkan kepada saudara jadi pegawai negeri, saudara nggak dapat gaji terus menerus setiap bulan teratur, kemudian pensiun, dapat lagi dana pensiun, tidak akan itu. Jadi semuanya itu terjadi karena Allah, secara tidak langsung Allah yang membuat saudara bisa menikmati semua itu. Ya, kembali ke sini, aku Allah tidak menginginkan pemberian dari mereka. Ini loh, aku Allah tidak menginginkan pemberian dari manusia maupun jin. Wa ma uridu, dan tidaklah aku menginginkan atau menghendaki agar supaya yut'imuni, mereka memberi makan aku. Aku Allah ini enggak perlu makan, enggak usah kamu kasih makan aku. Jadi dalam Islam itu, ini secara tidak langsung ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam Islam itu enggak ada ajaran sesaji, itu enggak ada. Tahu sesaji, tahu ya? Kalau bahasa Jawa sajen. Allah ku ora butuh sajen. Allah tuh enggak memerlukan sesaji, enggak perlu pemberian. Dia enggak perlu apa-apa kok. Dunia ini semuanya milik Dia kok, gimana sampean? Rezeki yang sampean makan tiap hari dari Allah kok itu. Dari Allah itu, sampean mengakui atau tidak mengakui itu dari Allah. Ya. Jadi Allah tidak menginginkan dari manusia untuk memberi pemberian apapun kepada Allah, dan tidak menginginkan kepada manusia ini, Allah tidak menginginkan kepada manusia atau jin ini untuk memberi makan Allah, karena Allah itu enggak perlu makan. Allah itu enggak makan dan minum seperti kita, enggak. Tuh ya. Jadi saudara sekalian, ini ayat yang menerangkan. Makanya setelah membacakan dua ayat dalam surat Az-Zariyat ini, Imam Nawawi mengutip tulisan ringkas saja. Wahada, dan ini, maksudnya ini ayat tasrihun, adalah penjelasan bi annahum, dengan penjelasan yang berupa bahwasanya mereka bangsa jin maupun bangsa manusia khuliqu, mereka diciptakan oleh Allah lil ibadah, untuk ibadah. Ini loh ayat Al-Quran salah satunya yang menerangkan bahwa hidup ini adalah ibadah. Makanya makan itu ibadah, minum ibadah. Karena makan dan minum adalah ibadah, maka dalam ajaran Islam yang kita makan dan yang kita minum harus dipastikan itu halal. Halal zatnya, barangnya, dan halal cara mendapatkannya. Demikian juga kita sekolah, kuliah, itu ibadah itu sebenarnya. Makanya sampean didik anak-anak sampean. Nah, kamu kuliah, sholat ya, jangan tinggalkan sholat. Boleh kamu kuliah, tapi kamu jangan tinggalkan sholat. Yang penting itu sholatmu itu. Nanti kuliah itu sampingan saja. Kalau kamu rajin sholat, rajin beribadah kepada Allah, nanti Allah akan memudahkan kuliahmu. Kamu lulus, sudah gampang lulusnya. Urusan dengan dosenmu dimudahkan oleh Allah.
Gitu. Nah, jadi saudara, hidup ini adalah ibadah, sehingga kita makan itu ibadah, minum ibadah, cari uang itu pun ibadah. Allah yang menyuruh kita cari uang. Ayatnya dalam Al-Quran banyak. Salah satunya yang terkenal di surat Al-Jum'ah itu. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini yang saya baca ada di sini nih. Supaya enggak ngantuk, lihat ayatnya di sini. Nah, ini loh. Ayat surat 62. Namanya surat Al-Jum'ah. Ini sekarang hari Kamis, besok hari Jumat. Nah, surat Al-Jum'at di ayat yang ke-9 kalau enggak salah. Ini ayat yang ke-10. Pertama di ayat yang 9 Allah bilang begini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah, apabila kalian telah dipanggil untuk salat, min yaumil jum'ah, pada hari Jumat. Bukan hanya pada hari Jumat, ada azan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu ada azan. Ini yang diambil oleh Allah sebagai contoh hari Jumat. Karena manusia banyak yang menyepelekan hari Jumat. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya hadir. Begitu Jumat sibuk dia kerja, enggak mengerjakan salat Jumat. Ada manusia muslim yang seperti itu. Allah ingatkan, wahai orang-orang yang beriman, apabila sudah dipanggil, diteriakin dengan azan untuk sholat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian sholat mengingat Allah. Wadharu, dan tinggalkanlah al-bai', jual beli itu. Semua urusan di zaman Nabi dulu belum ada jabatan presiden, menteri, gubernur, wali kota dan sebagainya, belum ada. Adanya Amirul Mukminin dan gubernur. Ya, Amirul Mukminin dan wakil Amirul Mukminin yang ada di provinsi-provinsi itu. Dulu adanya itu. Pegawai negeri belum ada. Ya, kemudian macam-macam pekerjaan yang sekarang ada zaman dulu belum ada. Yang paling dikenal oleh mereka yang namanya cari uang itu ya jual beli zaman dulu. Dan pekerjaan yang paling mulia itu jual beli, Pak. Saya jual beli, saya jual jasa. Ya, silakan. Allahumma fillahum warham. Jadi saya jual jasa bisanya, nggak bisa jual yang lainnya. Dapat upah dari jasa yang saya lakukan. Yang jadi tukang jahit, dia menjual jasa menjahit. Ada dapat upah dari menjahit dan seterusnya. Dari kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian sudah dipanggil untuk sholat di hari Jumat, maka bersegeralah menuju ingat kepada Allah untuk menunaikan sholat, dan tinggalkanlah jual beli itu. Dzalikum, yang demikian kalian yang demikian seitu, kalian yang seperti itu, khairul lakum, adalah lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian adalah mengetahui. Orang yang beriman, kata Allah, kalau kalian tahu ya, kalau sudah adzan, tinggalkan semua urusan kamu, urusan dunia ini, jual beli atau urusan apapun, salat dulu. Terus fa idza qudiyatis shalah, maka apabila telah diselesaikan salat itu, kalau sudah selesai salat, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kalian di muka bumi ini. Wabtaghu, dan carilah min fadlillah, sebagian dari rezeki Allah. Jadi setelah sholat Allah menyuruh kita cari duit. Memang cari duit itu ibadah. Karena cari duit itu ibadah, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, maka ketika kita mendapatkan uang hasil dari kerja kita, harus uang yang halal. Jangan mau dikasih uang yang haram. Jangan mau dikasih sogokan, sogok riswah itu tuh. Pak Hakim, tolonglah aku jangan dihukum, kami jangan dihukum. Nanti Pak Hakim saya kasih uang, mau berapa miliar? Ya? Atau 1 T, saya punya Pak Hakim 1 T. Terus untuk anak turun Pak Hakim sampai 7 turunan nggak habis itu 1 T. Mau Pak Hakim ya? Aku jangan dihukum Pak Hakim. Oh ya, bebaskan. 1 T Pak, boleh angel banget itu Pak. Nyarinya susah banget itu. Kalau 1 T huruf T aja gampang, nulis T itu selesai.
Jadi saudara, karena mencari uang adalah ibadah, maka kita harus mencari uang yang halal. Jangan yang haram kita ambil juga. Jangan. Kalau tahu itu haram, jangan diambil. Itu. Makanya mencari uang adalah ibadah dan seterusnya. Lalu Allah berpesan kepada kita, "Wadhkurullaha katsira." Dan ingatlah kalian semua kepada Allah dengan banyak ingatnya. La'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia. Kalau kita Pak sudah bisa sholat, sudah menyelesaikan sholat, habis itu kita cari uang, Allah kasih rezeki dari usaha kita cari uang, lalu kita bisa zikir lagi kepada Allah, beribadah lagi kepada Allah setelah cari uang, hati ini akan bahagia Pak, akan tenang hati kita ini. Tapi coba sampean hidup nggak pakai sholat, nggak pakai ngaji, nggak pakai ibadah, hambar hidup ini Pak. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa, kalau dia sudah terbiasa sholat, terbiasa ngaji, tiba-tiba tidak sholat, tidak ngaji, hatinya rasanya hampa. Apa ki hampa? Ya, wis pokoknya ada yang kurang gitu. Tapi kalau orangnya sudah biasa nggak sholat, sudah biasa nggak ngaji, ya nggak merasa apa-apa. Sama seperti orang apa ya pakai baju putih. Ini kebetulan bajuku yang pakai bukan putih. Orang biasa seragamnya baju putih. Itu kena kotoran sedikit udah risih. Aduh, baru aja aku pakai udah kena sambal lontong ini. Astagfirullah. Sedih dia. Cepet-cepet kocek-kocek cari air dikucek gitu. Tapi kalau orang sudah terbiasa jorok, kena lontong kah, kena apa kah, biarin aja, nggak peduli. Karena sudah biasa jorok, nggak biasa bersih. Kalau orang sudah biasa dengan bersih, kotor sedikit dia nggak suka. Itu ada temannya saudara kita nih, punya mobil banyak sekali. Mobilnya dicuci terus tiap hari, sampai bannya juga dicuci, disemir loh. Kurang apa? Apa namanya? Apa itu? Alas kakinya pun dicuci, disikat. Gitu. Dia sendiri yang ngerjakan, nggak pakai upah loh. Nggak pakai mengupahkan, coba itu. Saking senangnya kepada benda. Boleh begitu? Boleh. Rasul yang mengajari seperti itu Pak. Rasul yang mengajari kita kalau kita punya mobil, punya kendaraan, dijaga, dipelihara, diurusi, dicuci, dibersihin, dikasih makan. Itu kalau onta, keledai, tunggangannya Nabi itu bihol, blasteran antara onta dengan kuda. Nabi itu ngajari kita, kamu punya mobil, punya kendaraan, dipelihara. Punya motor, dicuci. Jangan punya motor, mula-mula bagus, baru sebulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, udah kok motor nggak pernah dicuci, bagaimana sih, kotor semuanya. Jangan. Mencuci kendaraan itu perintah Islam itu Pak. Tapi kalau orangnya nggak ngerti, dia nggak dapat pahala, dia capek-capek nyuci, nggak dapat pahala dia. Dia tidak niat untuk ibadah waktu menyuci mobilnya atau motornya itu, karena tidak mengamalkan ajaran Rasul. Dia tahunya pokoknya bersih, orang lain nggak boleh ngotorin gitu ya. Nah kembali ke sini ya. Dan ingatlah kalian kepada Allah dengan ingat yang banyak agar kalian berbahagia. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah itu masih ada lagi kata Imam Nawawi, wa qad qala Allah Ta'ala, dan sungguh telah berfirman Allah yang maha tinggi. Imam Nawawi mengutip ayat Quran yang lain, ayat yang penting semuanya ini. Jadi yang pertama tadi intinya kita hidup disuruh beribadah. Dan untuk bisa beribadah dengan baik, kita harus saling tolong menolong. Gak bisa ibadah sendirian, gak bisa. Kita mau sholat ini, bajunya kotor, gak bisa nyuci, minta tolong cucikan orang lain. Kita mau sholat di masjid, nggak ada masjid, bangun masjid, ya misalnya kayak begitu. Kita mau pergi haji, nggak punya duit, yang nggak bisa pergi haji, cari duit dulu. Tolong menolong untuk ini. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Lanjutannya, wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah itu surat nomor 5. Ini saya tunjukkan ayatnya, suratnya. Surat nomor 5 ya, ini surat Al-Maidah ayat 2. Ini surat Al-Maidah ayat 2 itu bunyinya seperti ini. Nih.
Ya ayyuhalladzina amanu, panjang niatnya, tapi tadi yang diambil oleh Imam Nawawi bagian belakangnya. Ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu, dan tolong menolonglah kalian, 'alal birri, untuk berbuat baik, untuk kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan. Tolong menolonglah kalian, hai orang-orang yang beriman, untuk mengerjakan sesuatu yang baik, kebaikan, dan untuk bisa bertakwa kepada Allah. Saling tolong menolong. Wala ta'awanu, dan janganlah kalian saling tolong menolong, 'alal ismi wal udwan, atas perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi kita oleh Allah, dengan ajaran Islam ini, dengan ajaran Al-Quran ini, kita diajari dalam hidup ini untuk saling tolong menolong, supaya tolong menolong dalam beribadah, supaya kita bisa berbuat baik dengan ibadah kita, supaya kita bisa menjadi orang yang takwa. Tolong menolong dalam kebaikan. Apa misalnya contohnya, ini kita lama ya nggak pernah makan bersama ini hari Ahad nanti kira-kira Pak gurunya ada enggak ya? Kalau ada, kita mau bikin makanan. Tapi sekarang jangan ngabisin uang masjid. Habis nanti uang masjid, itu bayar listrik enggak ada. Itu bayar macam-macam enggak ada nanti. Kita urunan. Nah, ini tolong menolong untuk berbuat kebaikan. Bisik-bisik sama temannya. Pian bisa lah. Besok kita mau masak-masak. Pian bagian apanya? Kita mau masak apa dulu? Rembukan. Oh, mau masak nasi pecel. Ya, udah kalau itu yang bagian nasi biar aku aja. Yang pecelnya siapa? Yang jago bikin sambal pecel aja sampean kan? Ya, sudah. Terus yang lainnya, yang itu pecel kan ada itu sari mayurnya siapa? Sari mayurnya biar aku aja. Nah, terus minumannya, itu minuman aku. Bisik-bisik gitu aja. Jadi perbuatan baik, semuanya dapat pahala. Sama, walaupun urunannya beda. Yang satu beras harganya lebih mahal, sayur lebih murah daripada beras untuk 150 orang. Sayur untuk 150 orang paling berapa? Ya, tapi semuanya dapat pahala sama. Karena apa? Niatnya satu, berbuat baik. Ini contoh aja. Itu salah satu contoh berbuat baik. Allah mengajarkan wa ta'awanu 'alal birri, dan tolong menolonglah kalian untuk kebaikan, untuk berbuat baik, wat taqwa, dan untuk takwa. Wala ta'awanu, dan jangan tolong menolong, 'alal ismi, untuk berbuat dosa, wal udwan, dan untuk permusuhan. Jadi Islam melarang kita tolong menolong untuk melakukan dosa, enggak boleh. Makanya dalam hukum Islam, kalau ada satu orang terbunuh, ini ada pembunuhan keji. Seorang gadis, enggak tahu perempuan gadis apa bukan, dibunuh oleh seseorang yang bunuh ternyata ojek online sepeda motor. Dibunuh, diperkosa, dibuang jasadnya. Masya Allah. Kenapa? Itu kalau satu orang yang dihukum satu orang. Kalau untuk membunuh seseorang ada beberapa orang yang melakukannya. Mulai dari otaknya siapa yang menyuruh membunuh 6 orang laskar SPFP itu siapa? Itu nanti dosanya paling gede. Dia untuk melakukan itu dia tidak pakai tangannya sendiri, dia suruh anak buahnya. Kamu suruh itu anak buahmu kejar orang itu, bunuh dia. Yang dibunuh meleset, yang dibunuh dilindungi oleh Allah, yang dibunuh orang lain. Ada 6 orang pemuda dibantai, sampai hari ini belum diproses hukumnya. Kenapa? Karena ada orang besar. Ya, jadi saudara sekalian, orang besar kan di dunia, nanti di akhirat besarnya hilang. Allah yang maha besar. Ya. Nah, kembali ke sini ya. Kalau dalam Islam ini, hukum dalam Islam, ada satu pembunuhan dilakukan oleh banyak orang. Itu semuanya dihukum mati. Yang jadi otak pembunuhannya itu dihukum mati. Pelaku-pelakunya mulai dari yang menangkap, mengepung, yang menembak, yang menyiksa, kemudian yang punya mobil, yang menyediakan semuanya berlangsung, dihukum mati semuanya. Itu Islam.
Bukan hukum yang kejam, tapi hukum yang adil. Biar tidak ada lagi orang mudah membunuh seenaknya saja. Nyawa manusia itu mahal. Tuh, tapi di Indonesia ini nyawa manusia jadi murah, apalagi di Palestina sana. Astagfirullahaladzim. Jadi saudara sekalian, ini ajaran Islam menyuruh kita tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Untuk apa? Ya dalam rangka beribadah kepada Allah itu tadi. Itu dipesan di belakangnya, wattaqullah, dan takutlah kalian semua kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah syadidul iqab, sangat amat keras siksaannya. Kamu boleh saja di dunia ini membunuh orang dan tidak dihukum. Bisa aja di akhirat nanti kamu diembek-embek sama malaikat, diinjek-injek, dikeplaki, dipentungi, wes diajar habis-habisan sama malaikat. Percaya nggak percaya, itu yang akan terjadi. Kecuali sampai bertobat, terus mengumumkan di muka umum, saudara sekalian, saya bertobat kepada Allah. Pelaku pembunuhan 16 KF itu adalah suruhan saya. Saya bertobat kepada Allah dan saya siap menerima konsekuensinya. Wah, itu selamat, nggak jadi masuk neraka tuh kalau mau ngomong begitu. Tapi apa mungkin ya? Ya sudah, habis kajian dulu, sudah jam 6. Aku lu qouli hadza astaghfirullahali wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.